Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Halimur Rasyidi dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari saudari Farah yang akan membahas mengenai ijtihad di masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khilafah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin Al-Abbas. Dinasti Al-Abbasiyah yang berlangsung sekitar 250 tahun sejak akhir abad yang ke-7 Masehi sampai awal abad yang ke-10 Masehi. Periode ini merupakan periode keemasan umat Islam yang ditandai dengan berkembangnya berbagai bidang ilmu dan berkembangnya pemerintahan Islam sebagai semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam ke belahan dunia barat dan timur. Dari daratan Spanyol Eropa Barat sampai perbatasan Cina di Asia Timur yang dirintis sejak masa Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Pada periode ini, muncul imam-imam mazhab seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mazhab-mazhab tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan metodologi bagi kajian hukum yang amat luas dan komprehensif, sehingga memberikan peluang dan kemudahan kepada generasi muslim berikutnya untuk lebih mengembangkan kajian-kajian hukum dan menjalankan ketentuan-ketentuan syariah secara lebih baik. Berkembangnya mazhab tersebut seharusnya membuat hukum Islam lebih fleksibel, dinamis, karena kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan memunculkan alternatif ketentuan hukum dari hasil ijtihad, yang pada akhirnya hukum Islam akan lebih adaptif dan akomodatif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, bahwa ketentuan-ketentuan hukum pada masa Bani Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh ijtihad para imam mazhab tersebut. Adapun metode ijtihad yang digunakan imam mazhab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Dia adalah An-Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah dan wafat di Baghdad 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Beliau sangat rajin belajar sejak kecil. Semua bidang ilmu pengetahuan digulutinya. Beliau juga terkenal zuhud dan sangat tawaduk. Dalam mengistinbatkan hukum, beliau sangat berpegang teguh kepada kitabullah, as-sunnah. Selain itu juga banyak menggunakan qiyas, istihsan, dan uruf. Kemudian yang kedua, mazhab Malikiyah. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas 93 sampai 178 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Sejak lahir sampai meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah. Beliau belajar Al-Quran, hadis, dan fikih dari para sahabat. Ia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa, dan sebelum memutuskan fatwa, terlebih dahulu melakukan penelitian, terutama masalah hadis, dengan 70 temannya yang sangat ahli di bidang hadis, karena terkenal sangat kuat hafalannya. Sumber hukum mazhab Maliki adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' Ahli Madinah, Qaul sahabat, Qiyas, dan Mursalah. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 Hijriah atau 769 sampai 820 Masehi. Beliau lahir di jalur Gaza bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Sejak usia dini beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 20 tahun ia pergi ke Hijaz untuk belajar hadis dan fikih kepada Imam Malik. Setelah itu, beliau ke Irak untuk belajar kepada murid-murid Imam Abu Hanifah mengenai ilmu fikih. Sempat mengajar di Yaman dan Baghdad. Dan di Baghdad inilah beliau mengeluarkan kaul kadimnya. Dan kemudian beliau hijrah ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr bin As. Di Mesir inilah beliau merevisi pemikirannya yang disebut dengan kaul jadid. Imam Syafi'i terkenal juga seseorang yang sangat produktif. Banyak bukunya, di antaranya Al-Risalah Amali Kubra, Musnad Syafi'i, dan beliau juga merupakan orang yang pertama kali meletakkan dasar dan menulis usul fikih. Sumber hukum yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal. Akan tetapi, mazhab ini sangat menolak istihsan yang pemakaiannya secara membabi buta.
Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Pendirinya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Asy-Syaibani tahun 164 sampai 241 Hijriah atau 780 sampai 855 Masehi. Beliau lahir di Baghdad yang sebagai kiblat ilmu pada saat itu. Ia sudah hafal Al-Quran sejak belia. Kemudian ia belajar bahasa Arab, hadis, fikih, dan juga sejarah. Dalam proses belajar, beliau banyak melanglang buana ke Basrah. Di sini beliau juga berguru pada Imam Syafi'i. Karya ilmiah yang beliau tulis adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Dasar pengambilan hukum pada mazhab ini adalah Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis hasan atau dhaif, dan qiyas. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa ijtihad yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah adalah ijtihad yang dilakukan oleh imam mazhab tersebut, yang kemudian dijadikan sumber untuk memutuskan suatu permasalahan. Kemudian, ijtihad yang dilakukan oleh imam mazhab ini tidak bisa terlepas dari masa sebelumnya, yaitu masa Bani Umayyah. Karena pemikiran-pemikiran dari imam mazhab tersebut sangat dipengaruhi oleh ahlu ra'yi dan ahlu hadis. Imam Abu Hanifah menyusun metodologi hukum yang belum dirumuskan oleh ulama sebelumnya adalah al-istihsan. Kemudian Imam Malik merumuskan metodologi al-maslahah, al-mursalah, al-urf, dan amal ahli Madinah. Sedangkan Imam Syafi'i merumuskan metodologi analogi atau qiyas. Kemudian yang selanjutnya, pokok permasalahan ijtihad pada masa Bani Abbasiyah. Perluasan wilayah menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang belum terjadi sebelumnya, sehingga permasalahan yang dihadapi umat Islam pun semakin banyak dan kompleks. Keadaan demikian memunculkan tantangan bagi para mujtahid untuk memecahkan hukum masalah-masalah tersebut. Dan hasil ijtihad mereka kemudian dibukukan dalam kitab-kitab fikih atau hukum. Oleh karena itu, pada masa ini, yaitu masa Bani Abbasiyah ini, merupakan masa perkembangan dan pembukuan kitab fikih hasil ijtihad para tokoh mujtahidin. Periode ini merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih atau hukum Islam dari berbagai mazhab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.